Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu kali ada suatu pendakian di sebuah gunung. Maka para pendaki akan saling menjaga anggotanya satu sama lain. Kalau ada anggota yang jalannya sembrono atau lari ke kanan ke kiri, maka akan ditegur dengan keras. Awas, hati-hati, kamu bisa jatuh dalam jurang. Begitu juga ketika ada anggota-anggotanya yang mulai tidak mematuhi aturan dengan jalannya sendiri, maka juga akan ditegur dengan suara keras. Dan nama mereka akan dipanggil supaya kembali ke jalur yang benar. Maka saudara-saudari yang terkasih, menegur sangat dibutuhkan supaya menjaga agar selamat, tidak ada yang jatuh ke jurang ataupun masuk ke jalan yang sesat. Begitu juga saudara-saudara yang terkasih, dalam menjalani jalan bersama sebagai orang-orang beriman, baik di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam lingkup wilayah ataupun lingkungan, paroki atau di tengah masyarakat, kita diajak untuk berani menegur supaya orang tidak jatuh dalam jurang dosa atau mengikuti jalan yang sesat atau menyimpang. Memang tidak mudah saudara-saudara yang terkasih, tetapi kalau kita mau menegur, kita akan sungguh-sungguh menjadi orang yang dipanggil untuk menjadi penjaga satu sama lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan yang pertama, kita mendengarkan nasihat dari Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel ini adalah nabi ketika dalam masa pembuangan, kurang lebih tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Ia mengingatkan bangsa Israel, menegur bangsa Israel supaya tidak mengikuti jalan sesat, yaitu kepercayaan yang sia-sia. Maka Nabi Yeskiel mengajak kita semua untuk tidak tinggal diam dan berani menegur ketika orang lain hidup di dalam perbuatan jahat. Maka saudara-saudara yang terkasih, sikap menegur menjadi bukti kasih kita, tanggung jawab kita. Tadi dalam bacaan yang pertama dikemukakan oleh Nabi Yeskiel. Sebab jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Maka saudara-saudara yang terkasih, menjadi kewajiban kita sebagai orang beriman adalah mau menegur, memperingatkan orang lain supaya orang lain dapat bertobat dan tidak mati dalam kesalahannya. Bagaimana kita dapat menegur? Menegur tentu saja perlu melihat situasi dan kondisi. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil, kita diberi suatu petunjuk yang konkret di dalam sikap menegur. Tadi dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Maka saudara-saudara yang terkasih,
Kalau kita menegur, berarti kita menegur dalam semangat kasih. Semangat kasih berarti kita mau menghargai orang. Kita tidak mengadili atau membawa orang di dalam sikap pengadilan, tetapi kita diajak untuk menyapa secara pribadi orang tersebut. 4 mata berarti kita diajak untuk menegur langsung. Dengan 4 mata orang akan saling melihat dan mau mendengarkan satu sama lain, dan orang diajak untuk membawa orang itu kembali ke jalan yang benar. Contoh konkret misalnya saudara-saudara terkasih, kita mengetahui ada keluarga atau saudara kita yang jarang ke gereja. Apa langkah konkret? Ya kita datangi saja. Kita datang berkunjung ke keluarga itu, atau ketika kita berjumpa, kita bertanya, bagaimana kabarmu sekarang? Bagaimana situasimu sekarang? Bagaimana, kenapa engkau selama ini tidak saya lihat di gereja? Ada apa? Nah, disitulah orang akan saling bertukar informasi, akan saling meneguhkan, kalau ada masalah akan saling mencari solusi atau jalan keluar. Maka saudara-saudara terkasih, hal itulah yang pertama-tama harus kita lakukan. Jangan sampai ketika ada saudara kita yang mungkin sudah lama tidak ke gereja atau melakukan sesuatu, kita malah memberi gosip. Ya. Oh ya, ia tidak ke gereja, oh ya, dia gini-gini. Ya, yang terjadi adalah pergunjingan atau gosip. Ya. Nah, gosip itu makin digosok makin sip. Ya. Maka saudara-saudara terkasih, apa yang terjadi bukan kita menyelamatkan, malah membuat orang semakin terasing dan orang lain akan merasa terjauhkan dari komunitas. Maka saudara-saudara terkasih, kita mendengar bagaimana Paus Fransiskus mengajak kita untuk berhenti gosip, karena gosip itu akan merusak persatuan, merusak komunitas di dalam kesatuan, di dalam hidup menggereja. Kita diajak untuk berani tidak bergosip lagi. Karena apa? Karena itu adalah bujukan setan yang akhir-akhirnya merusak kesatuan gereja. Saudara-saudara terkasih, itu langkah pertama, yaitu kita diajak untuk berani menegur 4 mata. Selanjutnya dikatakan, jika ia tidak mendengarkan nasihatmu, engkau bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Maka ketika kita sudah menegur 4 mata ternyata tidak diindahkan, kita bisa minta bantuan. Kita bisa minta tolong dengan orang-orang yang bertanggung jawab, dengan orang-orang yang punya wewenang. Kita bisa membawa mereka untuk datang bersama-sama. Tujuannya bukan untuk mengadili atau menghukum, tetapi tujuannya adalah supaya ia dapat bertobat dan dapat kembali lagi ke dalam persekutuan. Dan tadi dikatakan, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemujuke. Artinya apa, saudara-saudara terkasih? Artinya bahwa kita tetap mendoakan, tetap mengajak, dan tetap berharap bahwa saudara kita yang bersalah ini, yang berbuat dosa ini, dapat kembali ke jalan yang benar. Seperti Tuhan Yesus yang datang untuk orang yang berdosa, begitu juga kita dipanggil untuk bersama Yesus
menyelamatkan, merangkul, sehingga sungguh kerajaan Allah dapat senantiasa terbangun di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah semangat cinta kasih, roh cinta kasih harus kita wujudkan di dalam sikap perilaku kita sehari-hari. Dan itu nyata ketika kita mau menegur, mau menyapa mereka yang ada dalam bahaya dosa. Kita diajak untuk dapat menjadi penjaga dan menyelamatkan mereka. Pagi-pagi makan bubur, makan sampai bersih. Mari berani menegur dengan penuh kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.